Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah berhadir di sini. Tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran mungkin terkait kegiatan kita pasca lesson study ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu perbaikan bagi saya sendiri, ataupun mungkin ada hal-hal yang memang perlu saya mungkin dari Ibu. Siapa duluan? Putri. Baik, setelah melihat pembelum, terima kasih ya waktunya telah diberikan. Langsung saja saya ingin refleksi. Pastinya hal baik apa yang tadi sudah dilihat dari awal tidak full, tapi sudah terlihat sih dari yang catatan Ibu Tri yang melihat dari awal tadi menarik ya, memang menarik, sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun dan waktu juga tepat walaupun mundur mungkin minggu kami kan tadi. Enggak, karena gini, tadi itu sebenarnya kan anak-anak itu dia udah masuk duluan, cuma anak-anak belum datang karena dari kantin gitu loh, jadi molor sebenarnya. Ada sekitar molor 10 menitan lah. Nah, saya tunggu anak-anak tuh separuh kelas tuh nggak ada, belum ada. Terus makanya saya beri kesepakatan tadi di akhir kan, kalian mau lanjut atau enggak, kan sudah saya jelasin ke anak-anak bahwa kita sebenarnya molor 10 menit, tapi ternyata anak-anak itu saya perhatikan ada yang HP-nya drop ya, kemudian panas juga, mungkin sudah saatnya jam pramuka. Oke, kita kondisional untuk yang terakhir tadi, ada yang belum tersampaikan saat quiz itu tadi, ya udah kita jadikan tugas manual. Iya, enggak, karena memang Mas masuk itu anak-anak itu separuh lebih belum ada. Karena sudah di bel, belnya kan pas jam ya. Jadi anak-anak masih di kantin, di gazebo, jam belum mulai. Akhirnya kita tunggu sampai sisa 2 orang aja lagi, kita baru kita mulai. Memang molor. Masuk anak setelah istirahat memang gitu. Iya. Tapi kalau dari ketepatan waktu memang sudah sesuai. Terus kalau yang memperhatikan memang method ini lebihannya itu yang terakhir loh, waktu refleksi itu loh menarik. Jadi kan kalau refleksi langsung kelihatan gitu kan, orang semangat menulis cepet gitu kan, biar akunya aku tampil gitu kayaknya. Jadi mereka semangat menuliskannya karena tampil di situ. Saya tuh kan kemarin nggak seperti itu, kayaknya oh ini bagus tuh nanti diambil gitu. Jadi kita saling melengkapi, maksudnya punya saya kemarin kurangnya di sini, oh ini ya saya gunakan. Ya kan kita kan saling melengkapi. Tadi saya pakai teknik Ibu Dwi juga, tadi kan foto kirim WA langsung tampilkan punya itu anak. Di Nerpot tuh nggak ada layanan yang langsung di situ gitu, nggak ada. Dia harus login dulu, agak panjang. Jadi saya ambil jalan pintas seperti punya Bu Dwi, saya ambil dari foto aja. Tapi bisa berdampingan tuh? Bisa berdampingan, itu anak-anak sendiri yang edit. Oh, di crop, anak-anak mereka sendiri ya? Iya, bukan pian yang mau di crop, kreatif juga. Jadi anak-anak itu ada yang ngirim foto budas, ada yang editan. Jadi saya pilih yang udah diedit anak-anak. Iya, foto dampingkan dengan itunya lah di dengan soal di bawahnya. Iya, jadi anak-anak yang mengirim itu ada lagi pikir pian manu terus mengirim masukannya di Nerpot gitu enggak pribadi. Iyalah. Nah, jadi kayak gini, nah ada juga yang ngirim. Nah, ada juga yang kayak gini kan, bentuknya tuh mereka edit sendiri gitu loh. Gini. Lu lihat yang belakang tadi. Ada juga yang cuma kertasnya tuh juga ada juga. Itu di kreativitas. Nah, ini ada juga yang kayak gini. Nah, ini mereka juga ada yang pesawat kayak gini. Cuma kan nggak sempat tadi kan. Iya. Bagus ya padahal. Iya, cuma keterbatasan waktu juga. Jadi kita ambil yang itu mereka ngirimnya ke Bu Dewi melalui WA. Kemudian kita tampilkan. Dimodif mereka sendiri waktu sebelum dikirim. Modifnya pakai apa itu? Mereka nih ada mungkin HP langsung, mungkin yang aplikasi nyambung itu tadi pakai kreativitas yang ada harus menyatukan itu. Aplikasi bawaan HP bisa. Iya, bawaan HP ya. Beda-beda. HP-nya canggih. Iya, canggih HP anak-anak. Jadi ada juga yang foto budas, ada juga yang foto budas tanpa gambar, tanpa ada. soalnya. Tanpa soal ada mana.
Kalau di Nerpetnya nggak ada layanan. Nah ada juga yang cuma kayak gini juga ada kan, nggak ada. Ada yang tapi mereka sesuaikan keinginan mereka sendiri. Ada yang hal-hal yang menarik buat saya itu begini Bu, ketika mereka presentasi ternyata ada yang bisa mengoperasikan tuh bagi saya luar biasa. Iya. Ternyata ada anak-anak ada yang bisa lah, paling nggak ya kursor gitu ya. Itu berarti udah artinya mereka tuh sebenarnya kalau mereka beri kepercayaan, dimanfaatkan IT bagus. Cepat anak-anak dulu. Dan kemarin waktu relasi fungsi loh, yang dengan tanpa itu malah mereka itu lebih cepet juga dibanding yang dari buku gitu atau dari materi. Ternyata coba dibikin tanpa PR, tanpa dikasih materi itu PR tentang hal yang baru, dikasih tugas, nanti tampilkan dalam bentuk apa? Mereka mencari browser-browser kan pasti aku jawab tapi walaupun memang penampilannya adalah yang seadanya, ada yang tapi yang bagus sih, lebih bagus, lebih menarik ditayangkan daripada yang kemarin video saya itu. Tiket lah. Ya udah terima kasih itu saja sih. Terima kasih Ibu Dwi. Mungkin Ibu Ibu Mi Dari saya terima kasih Bu waktunya. Cuman minta maaf tadi agak lambat karena mengondisikan kelas dulu. Biasa anak-anak kalau mengondisikan tugas mereka berhasil dan itu. Saya tadi ngelihat anak-anak semangat ya waktu menyelesaikan tugasnya tadi juga secara kelompok, mereka secara itu melihat, saya lihat bukanya semua ya mereka. Habis itu mereka melihat cara penyelesaiannya itu ada di buku paket. Maksudnya contoh lain ya, kalau ada seperti ini tuh cara pengerjaannya seperti itu. Dan mereka tuh saya lihat bisa begitu, walaupun tadi ada sedikit kendala yang misalkan ketinggalan pangkatnya kayak yang tadi kan ketinggalan pangkatnya ya Bu, kan karena memang anak-anak SD kan kurang teliti kadang-kadang gitu, tapi SOP secara keseluruhan itu bagus. Terus gimana perasaan Bu Dewi melihat anak-anak itu, ternyata mampu loh kelas 7 seperti ini. Saya yakin kita pun kalau membaca soalnya ngawangnya agak tinggi ya Bu ya, itu kita yang guru kan kadang ngawangnya agak tinggi, caranya dia tuh ngerjakan gitu, tapi ternyata anak-anak itu mampu bisa mengerjakan hal yang seperti itu. Gimana perasaan Bu Dewi gitu ya, ternyata anak-anak itu kok mampu seperti itu, kayak seperti Bu Dewi tadi presentasi pun dia mampu menggerakkan, menzoomkan foto yang ada di situ. Terima kasih. Luar biasa pastinya dan nggak nyangka, dan itu di luar ekspektasi. Saya sengaja ngambil cuma 2 permasalahan yang mereka tulis gitu. Memang ada soal yang mirip, tapi mirip kok angkanya beda. Iya beda. Makanya dia bisa berpikir dengan yang ada gitu loh. Dan soalnya itu yang satunya saya buat sendiri. Cuma gambar aja yang saya ambil dari internet, cuma soalnya saya ini sendiri. Dan artinya saya ingin berusaha untuk menyesuaikan selevel kelas 7 untuk bentuk akar gimana sih gitu loh. Jadi saya berusaha untuk nggak usah yang terlalu sulit. Nah itu bagi saya mungkin itu sulit karena bisa nggak ya gitu loh. Saya pikir bisa nggak ya, ternyata alhamdulillah anak-anak itu bisa. Dan itu pun cuma saya pancing anak-anak itu supaya mereka itu mikir sendiri gimana dapat kayak tadi dapat 25 tadi, kemudian yang akar ini harus disederhanakan seperti ini, kan mereka harus mikir sendiri, ternyata bisa. Nah, itu memang di luar ekspektasi. Bahkan saya ekspektasinya seperti ini, wah ini kalau sudah misalkan dianggap gagal lah, sudah pelajaran buat saya, nanti yang akan datang saya kuatkan di situ. Ternyata anak-anak itu bisa. Ya itu luar biasa sih. Artinya di luar ekspektasi lah, walaupun masalahnya cuma satu aja yang mereka pilih aja gitu, nggak yang banyak-banyak. Nah,
tapi yang di luar ekspektasi ya, karena ada hal-hal baru yang bisa saya lihat dari anak-anak seperti tadi. Oh ternyata ada yang bisa menggunakan atau mengaplikasikan laptop saya, atau mungkin ada yang kayak itu dia mengedit gitu. Padahal saya nggak nyuruh mereka pakai aplikasi apa aja yang tidak tuh enggak, tapi itu kan terserah mereka mau dipoto pakai kertas itu pun dikirim nggak masalah sebenarnya. Mau saya bilang mau edit ya, Bu edit boleh lah, nggak apa-apa. Ternyata mereka lebih suka mengedit itu tadi, di crop tadi, diajarkan soal sama hasil jawaban mereka lebih suka seperti itu. Ya oke, it's fine, nggak apa-apa. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kayak tadi Bumi bilang ada yang kurang ya penulisan, ya itu kita kalibrasi, kita kuatkan kembali di kelas bagaimana cara menulisnya. Tapi untuk hal-hal yang penggunaan yang positif dari pembelajaran ini, saya rasa itu memang saya lebih cenderung kepada luar biasa. Saya kan lebih ya IT itu sangat bantu. Kalau secara manual saya rasa tanpa HP atau IT itu kayaknya agak lama prosesnya, ya kan? Ya. Terima kasih Bu Umi, mungkin Ibu Tri atau Bu Bas. Baik, terima kasih Bu Dewi kesempatan yang diberikan. Banyak hal baik yang saya lihat, yang saya terkagum karena saya sudah menyampaikan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Saya keduluan gitu, jadi perbandingan yang belakangan punya saya. Nah iya, jadi saya melihat tadi waktu Ibu Dewi menjelaskan tentang anak yang harus pakai logika untuk memahami pangkat bilangan, sehingga mereka bisa menemukan tadi akar pangkat 150 tadi ya. Nah, 150 kuadrat itu. Anak-anak diberitahu ke gitu, mungkin sebelumnya sudah juga Bula, tapi Kalau sebelumnya itu belum. Nah, kalau yang itu yang akar kuadrat dan berapa itu belum. iya. Dengan berapa langkah saja dan diingatkan pakai logika, anak nyambung gitu. Nah itu yang saya luar biasa melihatnya. Yang pertama, kemudian yang cerita, saya tadi ngajar saya ini jangan sampai lambat dari cerita, saya mau belajar banyak hal dari pembelajaran yang Ibu Dewi sampaikan. Cerita, ternyata anak itu mereka tidak berat mikirnya tentang yang cerita akar tadi tuh. Mereka nggak berat mikirnya. Yang satu jawab bilangan, yang satu jawab berhitung, yang satu lagi macam-macam jawaban mereka tentang cerita akar. Jadi dari situ kayaknya mereka sudah melihat dari awal itu, melihat dan merasakan bahwa ini auranya tidak berat gitu. Nah jadi tidak selalu kita berhitung luar biasa ini gitu kan. Jadi dari situ mereka nih sudah tidak apa ya, tidak membuat mereka lalu alergi dengan matematika seperti itu, karena dari awalnya mereka cerita dulu seperti itu. Itu hal baik yang saya lihat luar biasa dan jadi pembelajaran juga bagi saya ke depannya untuk di kelas yang saya ajarkan gitu. Kemudian selanjutnya nih, setelah Bu Dewi tadi menyampaikan pembelajaran yang bagus, runtut, dan anak-anak bagus memahaminya, perasaan Bu Dewi tadi sudah dijawab ya. Kemudian ketercapaiannya, tercapaian jelas saya merasa belum 100% karena waktu tadi ya. Kalau kita buat belajar bagus, ternyata ada hal-hal yang memang harus kita kondisikan kayak tadi, memang saya nggak puas sebenarnya. Tapi saya kembali lagi di dalam pembelajaran tidak harus semuanya sesuai dengan ekspektasi. Pasti di luar ekspektasi ada pembelajaran lagi di situ. Yang kayak saya temukan tadi, itu saya belajar dari anak-anak.
saya malah juga ekspektasi lagi kalau saya bawa akar kemana tuh aduh ada nggak yang jawab gitu. Aduh ada nggak yang jawab gitu, kalau nggak ada yang jawab ya saya jawab sendiri. Ternyata ada anak-anak jawab ya syukur. Itu yang luar biasa. Berarti anak-anak ini setelah pakai logikanya, anak-anak gitu kan? Pakai logikanya, Bu Dewi, pakai logikanya. Iya. Ekspektasi saya bahkan kayaknya nggak ada yang jawab. Ternyata ada yang jawab, itu yang saya tuh. Ada yang jawab. Oh ya, syukurlah. Jadi ada hidup gitu, ada hidupnya gitu loh Bu. Untuk memang kalau di target kecapean saya nggak muluk-muluk. Awalnya saya 70% aja lah, kalian tercapai itu syukur karena 2 JP Bu. Iya, 2 JP. Saya ngambil yang 3 JP yang sudah saya utarakan waktu pra itu 3 JP saya yang kelas ini tadi terpotong mungkin sama upacara. Yang kelasnya sebelah kepotong sama literasi, tetap jatuhnya 2 JP. Kenapa saya nggak ambil 2 JP sekalian yang full? Nah, ternyata setelah istirahat sudah saya bilangin anak-anak tolong tepat waktu ada di kelas sampai sana. Ternyata ada yang belum datang. Ya akhirnya molor itu tadi. Yang tetap saja dari 70% dari target saya ya sampai 90% itu sudah tercapai lah. Walaupun memang ada hal-hal yang kayak kuis tadi nggak sampai kuis, padahal ramai. Untuk pembelajaran sebelumnya sebenarnya udah pakai kuis, cuma itu ada di kegiatan inti saya pakai di situ. Nah ini gimana kalau misalkan kuis saya alih di setelah refleksi begitu. Ternyata ya masih belum nuntut juga. Karena mungkin 2 JP itu tadi ya. Itu hal-hal yang mungkin saya perbaiki lagi dari diri saya. Dan saya memang untuk pembelajaran saya nggak mau buru-buru sebenarnya, karena kalau buru-buru saya khawatir anak itu belum sampai matematika, ibarat belum sampai matematika mereka sudah mati. Saya khawatir seperti itu. Saya nggak mau buru-buru kayak presentasi tadi tuh 5 menit sebenarnya saya kasih waktu lagi supaya ada penguatan di situ. Adik. Nggak mungkin full gitu, kecuali emang jamnya dari awal presentasi. Iya, tapi saya lihat tadi dari anak-anak menyelesaikan ini dan mereka menuliskan refleksinya tadi, dan pada proses juga seperti tadi yang disampaikan Bu Umi, saya sampai tadi mencolek Bu Biar sampai anak mereka membuka paket mencari nih. Ada yang mencari. Nah itu kan Saya tadi kan penasaran juga, makanya saya tuh melihat meja mereka karena saya belum disuruh penasaran. kan, tidak disuruh mencari, tapi mereka kan punya buku paket kayaknya Bu Dewi. Jangan kali ini membuka, kayaknya di penghitungannya sih mereka kayaknya mencari sampai gini. Nah, berarti kan anak itu memang benar-benar memperhatikan, mungkin hitungannya itu menarik bagi mereka gitu. Nah, mungkin juga karena faktor tadi ada gambar disajikan dengan cara yang menarik gitu, sehingga mereka kayaknya tertantang dari mungkin hasilnya. Saya kira lebih itu dari yang Ibu Dewi Maniar sampaikan itu, yang melihat antusiasnya luar biasa. Saya tuh anak-anak terima kasih. Itu memang di luar ekspektasi saya bilang tadi. Saya nggak muluk-muluk ya 70 itu ya apa jam siang ya, habis jam siang panas 70% aja saya tetap kita tercapai. Ternyata ya anak-anak ada hal-hal yang bisa kita pelajari gitu dari anak-anak. Sibuk. Ya, terima kasih Ibu Tui. Bagaimana Ibu Bas? Mungkin ada hal-hal yang perbaikan saya juga. Pembelajaran di kelas yang dilakukan tadi bagus kok. Menggunakannya untuk anak-anak tuh banyak yang sudah pintar biasa menggunakan telepon itu. Memang sering itu pakai. Pernah, tapi nggak sering. Jadi anak-anak itu pernah saya kasih nerpot itu gara-gara pernah saya tinggal kelas sebelah itu waktu nggak salah Ibu gitu. Ya saya tinggal saya kasih nerpot, jadi mereka suruh masuk, mereka mempelajari.
Nah, materi saya kasih di netpot, nanti anak-anak tinggal geser-geser aja apa yang harus mereka lakukan. Bedanya kalau waktu itu sebelumnya itu saya kasih secara artinya secara face. Jadi artinya face itu mereka bisa gerakan manual. Tapi kalau ini tadi live, jadi mereka nggak bisa gerak-gerakan layar. Jadi layar itu otomatis semuanya ada di laptop saya. Geser otomatis bisa. Kalau ibu perhatikan layarnya otomatis semua pindah kan? Iya. Ya itu saya yang ngendaliin. Karena pilih di situ. Iya. Anak-anak nggak bisa geser, nggak bisa. Jadi kendalinya sepenuhnya ada di laptop saya. Kalau saya geser ke slide selanjutnya, mereka otomatis terubah. Gimana kalau HP ibu tadi terubah juga? yang ngikuti yang pian ada di Iya, laptop harus ya? ngikuti. Jadi ngikuti sesuai dengan kendali saya. Kalau mereka pengen yang sebelumnya pengen lihat nggak bisa. Berarti kalau untuk dinonaktifkan dulu ya. Ada pilihannya, ada Pilihan ada live dengan dengan jadi ada pilihannya. Karena kita pembelajaran langsung, saya pilih live supaya khawatir anak-anak itu ketika saya ini ya buat seperti itu takutnya buka yang lain. Iya. Nah, dia Jadi belajar yang lain. sebenarnya kendali di layar HP anakku ada di saya. Iya, kadang anak-anak memang pada saat pembelajaran ada aja yang lain tuh membuka yang lain, Iya, bukan iya. pelajaran yang kita suruh. Iya, ya, ini saya gunakan AirPodnya sangat membantu dan juga itu yang pertama, yang kedua saya khawatir padam listrik itu. Kalau padam listrik itu LCD sudah blank kan. Jadi saya masih ada sumber daya di laptop untuk menggerakkan layar HP mereka. Ini itu saja. Ini. Bagus, ini pembelajaran AirPod nanti kami bisa belajar sama Bu Dewi. Oke, bisa siap. Untuk pembelajaran kami di kelas supaya bisa menggunakan AirPod juga. Oke, siap. Baik, Udah bagus. Oke. Tindak lanjut setelah refleksi ini. Baik. Ke depan. Baik, ya. Tindak lanjut saya, Ibu, dari pembelajaran saya hari ini, saya ingin lebih memanajemen waktu saya. Manajemen waktu saya di kelas karena bagaimanapun pasti ada hal-hal yang tidak terduga yang menyebabkan alokasi waktu itu menjadi tidak sesuai dengan modul ajar yang sudah ditetapkan. Begitu. Jadi saya ingin memperbaiki diri saya, bagaimana memanajemen waktu dengan baik. Itu saja Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sudah meluangkan waktu untuk perbaikan saya ke depannya di pasca lesson study ini. Saya harap kita semua bisa bersama-sama untuk lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.